saya sebagai warga RT yang ada di sini, warga desa sini, awalnya itu melewati lokasi kami, beberapa dari sumber mata air sampai punya saya itu 4 lokasi. Tapi kami tidak pernah komplain dan lain sebagainya karena kami tahu kami punya RT ada, kami menghargai, kami punya 2 RT yang ada di wilayah sini, jadi segala informasi tetap kami sampaikan dan setiap informasi yang dari kami sebagai masyarakat itu selalu disampaikan ke pihak pemerintah, tapi ya terakhir berujung ada yang fatalnya mereka diberhentikan dari kepala desa dan mereka dipecat. Hanya saya sebagai masyarakat barat, Bapak tolong share ke sana pipa yang ada ini dari Pansimas. Itu kemarin saya pertanyakan ke Bapak Camat, karena Bapak Camat sempat sampaikan bahwa pipa yang ini adalah anggaran negara. Akhirnya saya pertanyakan ke Bapak Camat, saya bilang, Bapak, kalau ini anggaran negara, apakah pipa yang ada ini anggaran pribadi ataukah anggaran negara juga? Kalau anggaran negara, tolong sambung air ini supaya saya punya keluarga mulai dari Kafilin dan Mor Amam ini semua bisa menikmati, karena saya punya keluarga yang di desa Mor Amam ini berkelahi bertengkar hanya karena air. Kenapa air ini ditarik sampai ke sana? Itu kemarin saya pertanyakan ke Bapak Camat dan Bapak Camat sempat ini, dan saya bilang kalau Bapak tidak puas kita ke sumber sana, cek di mata air sana. Air yang ada mengalir ini apakah betul dari punya sumber ataukah hasil empangan dari bak yang ada? Jadi kenyataan yang terjadi di lapangan di Brongkap sana, di sumber mata air, itu kami tidak bisa. Untuk ini kalau mau melihat, sebaiknya melihat sendiri lebih jelas, karena kami masyarakat menyampaikan ini bisa ada yang mungkin dilewati. Jadi kami pertanyakan pipa ini untuk apa? Karena saya mempertahankan ini di sini karena saya tidak mau air ini masuk ke bak di bawah itu untuk meluputkan satu orang. Karena saya orang proyek, saya paham. Karena air ini setelah masuk di bak bawah itu, dengan sendirinya itu PHO akan ditandatangan bahwa pekerjaan sudah selesai. Makanya kami tetap bertahan di sini. Karena berapa banyak lahan yang dilewati itu, ya saya tidak bisa bilang. Tapi sebagai keluarga di sini mereka mengetahui apa mereka diizin atau tidak. Kami tidak menolak, berhenti tahan dulu, tapi pipa yang ini dulu, Bapak. Bang, ada dua. Masing-masing. Ini selesaikan dulu. Karena ini juga uang negara. Uang negara ini dibuang. Tidak ada pemanfaat. Itu dari saya nyamuk itu. Jadi mereka masuk sini dalam. Itu yang kami minta. Supaya yang ini selesaikan baru boleh selesaikan ini lagi. Kami di sini hanya janji dan janji, tidak ada yang lain-lain. Karena ibarat saya punya pemikiran satu itu, ibarat mereka punya moto atau semboyan. Ibarat saya boleh kata semboyan lah, karena itu saya dengar dari usia segini sampai sekarang pun saya masih dengar itu. Ibarat itu kalau buku itu ada apa? Itu kalimat apa? Dengan sendirinya Bapak Camat di sini, setelah itu Bapak Camat kembali itu, Bapak Camat mengatakan bahwa kamu masyarakat desa RT di Kalombuku ini tidak akan dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Semua diblokir. PKH apa semua diblokir. Jalan menuju ke pasar sana itu diblokir. itu yang bicara siapa? Rumah sakit itu kami di sini tidak boleh berobat di rumah sakitnya. Itu pernyataan dari Bapak Camat. Itu pernyataan kapan tuh Bapak? Selepas hari Kamis. Kamis kemarin itu. Beliau ada berdiri di sini. Posisi beliau berdiri di sini. Bapak Camat berdiri di sini. Baru beliau mengatakan 25 itu dibatal. Lalu jalan kelurahan itu sudah ditutup. Bapak Camat itu jalan kelurahan itu sudah ditutup. Itu pernyataan dari Bapak Camat. Kami tidak mengada-ada karena banyak masyarakat yang mendengar. Dari sebab ini batal. 25 itu batal. Kami sudah merasa bahwa kami dikatakan bodoh. Kami merasa kami orang bodoh, tapi kami jangan dibodoh-bodohi. Jadi berdasarkan itu tetap ini air tidak dari masyarakat sendiri tidak buka ya, tidak buka tangan ya. Ya. Air ditahan, kami diancam. Kami diancam oleh polisi, ada tentara. Ya, kami diancam oleh polisi tentara. Lalu kami diancam juga mau lapor kami ke pengadilan.
Ya. Itu Itu pernyataan Bapak dari Camat mereka Bapak punya Camat. pemikiran. Mereka polisi tentara bawa senjata baru Jaga apa ini kerja dia? keamanan di sini dengan tenaga kerja dulu bawa belah jalan kerja. baru jaga. Begitu. Dan Bapak Camat sendiri Padahal bilang Bapak Camat sendiri tidak pernah tahu bahwa jalan jalan yang dari bawah naik ini lalu sejak belah kapan jalan dia keluar sudah di kecamatan swadaya ditutup. murni Bapak umat. Camat yang Swadaya begitu. murni dari umat. Satu butir pasir juga tidak, satu Sumbangan dari pemerintah sendok, desa atau camat debu, tidak ada sama sekali. semen juga tidak ada. Ini swadaya murni Sepertinya- dari kami Pule Luhur dari tahun 80-an Kami itu dianaktirikan hingga begitu. sekarang. Oke. Dari Itu tahun 80-an. itu kami merasa bahwa kami di sini ini dianaktirikan, makanya Dari dengan tahun semboyan 80-an itu hingga kalau sekarang. itu ada apa. Itu kalimat itu cukup menyakitkan buat kami di sini. Ada lagi. Sudah. Terus kami RT karena bela hak rakyat dipecat. Ya, karena ini air ini RT 2 dipecat tanpa Kami sepengetahuan punya masyarakat agama di sini. juga diputar Kami balik. punya tokoh agama, Dan Romo juga putar balik lagi diputar tokoh balik. agama. Kepala desa sama Guru-guru Tibul Tali. Guru-guru Tibul Tali. Heeh. Ya pokoknya istilah bilang mutar, makanya sampai Romo pun kadang-kadang berselisih paham dengan kami. Ya bagaimana ya, kadang Kami kami kecewa. Karena Kecewa. putar balik kami punya pemimpin agama. Seperti apa? Baik, jadi dengan perjanjian itu data mereka sampaikan bahwa air ini adalah milik untuk menyambung untuk Desa Moramam. Nah, dalam perjalanan bukan Desa Moramam, ini dari Kelurahan Moro. Ya, ukuran Ya, itu bak disampaikan 10 disampaikan 10 itu kepada tidak Bapak Romo. dimakan Ya, buat. sampaikan Ternyata kepada duduk di bawah itu si Pemimpin pengambat. agama kami begitu. Itu yang sampaikan tuh siapa Itu siapa? kepala desa bersama guru Tibul Tali. Kepala Desa Moramam. Ya, pada semua bab. Baik, terima kasih Pak Wan. Selamat pagi juga. Pada materi yang ditanyakan, saya ingin menjelaskan dari awal supaya seluruh pihak termasuk masyarakat Kecamatan Alor Barat Daya dan para pihak lain mendapatkan informasi yang jelas dan detail. Pertama sekali saya atas nama Camat Alor Barat Daya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Bupati Alor melalui Dinas Perumahan Kabupaten Alor telah mengalokasikan dana untuk pembangunan spam di Kecamatan Alor Barat Daya tahun 2024 yang dibiayai dari dana DAK yang berlokasi di Kelurahan Moro, Kecamatan Alor Barat Daya, senilai 1.200.000.000 lebih. Terima kasih, kenapa? Karena pergumulan panjang warga Kelurahan Moro terkait dengan pemenuhan air bersih sebagai salah satu upaya untuk penanganan stunting di wilayah ini terjawab di tahun 2024 melalui belanja dana DAK Dinas Perumahan Kabupaten Alor. Terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan bersama staf, seluruh pihak yang juga sudah berupaya untuk melaksanakan pekerjaan sampai tahap hari ini. Jadi begini, pekerjaan ini agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, saya harus luruskan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan swakelola. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kontraktual. Kenapa ini harus saya jelaskan dari awal supaya tidak kemudian menjadi fitnah, seolah-olah ini karena ada gula jadi ada semutnya banyak. Karena pekerjaan kontraktual, maka pihak yang melaksanakan pekerjaan ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga. Bukan kelompok masyarakat atau juga panitia yang dibentuk oleh pemerintah yang ada di desa. Tidak seperti itu. Uang ini setelah ditenderkan, pelaksanaan pekerjaan sesuai progres akan dibayarkan ke pihak ketiga. Jadi uang ini tidak dikelola oleh pemerintah kecamatan, tidak dikelola oleh pemerintah desa, tidak dikelola oleh organisasi masyarakat desa, atau tidak dikelola oleh lembaga apapun yang dibentuk oleh desa. Seperti biasanya pekerjaan swakelola. Pertama. Yang kedua, bukanlah sosialisasi.
di kantor Kelurahan Moro, aula kantor Kelurahan Moro. Dengan menghadirkan saya sebagai camat, Kepala Kelurahan Moro, tokoh-tokoh masyarakat di Moro, PPK kegiatan ini, pihak ketiga, kepala dari sosialisasi itu ditemukan bahwa walaupun spam ini dibangun di Kelurahan Moro, tetapi sumber mata air di Kelurahan Moro tidak ada. Karena itu maka muncullah opsi, apakah ini harus diambil di mana? Opsi yang pertama itu adalah mau diambil di desa Morba. Tetapi setelah memperhitungkan jarak, volume pekerjaan, ditambah dengan nilai uang yang tersedia, karena itu harus ambil dari Kafilulang, mata airnya dari Kafilulang. Nah, dengan jaringan primer harus dibangun sedemikian panjang, maka diperkirakan dengan volume uang yang ada itu, pelaksanaan spam yang harus sampai pada sambungan rumah ini tidak bisa terlaksana. Karena itu muncul opsi. Bahkan waktu itu, keluarga di Moro semua itu minta, kalau bisa kita komunikasi untuk dengan keluarga di Moramam saja. Kita bakal ke adik, jadi lebih mudah kita berkomunikasi. Dan mereka juga sampaikan bahwa kami sudah biasa baku bantu. Dulu juga ada kegiatan pemasangan pipa di Kalombuku sana, kami dari Moro sini juga naik bantu, Morba juga naik bantu, kita semua naik pergi bantu. Masa kita minta air saja untuk alirkan ke sini, mereka tidak mau. Bahwa setelah ambil air dari Moramam untuk Kelurahan Moro, tahun 2025 sekarang ini akan dialokasikan dana untuk pembangunan spam di desa Moramam. Itu kesepakatan, clear, selesai. Rapat kita tutup. Kemudian panggil kepala desa, dan kepala desa menyatakan setuju untuk konsep ini. Dan kepala desa masih bertanya, apakah dari Dinas Perumahan menjamin? Perumahan menjamin, kami menjamin. Maka berproses. Jalan. Tahapan persiapan pekerjaan jalan dan sebagainya, jalan sampai jarak mata air sampai ke masuk di kampung itu 3,8 kilo berjalan. Sambil berjalan, Dinas Perumahan sudah pastikan ke kami, dan kami sudah sampaikan kepada kepala desa, dan kepala desa sudah dipanggil ke Dinas Perumahan dan disampaikan bahwa usulan tentang spam Moramam tentang sebanyak 1.385.000.000 itu sudah disetujui. Dipanya sudah ada, dan menunggu proses pelelangan di ULP. Clear sampai sini. Jadi dari sisi kompensasi tidak ada masalah. Pekerjaan jalan sebanyak 3 kilo 800 meter. Masuklah sampai di Simpang 3 Kalombuku. Kami mendapat undangan dari Bapak Desa bahwa ada masalah. Karena sampai di Simpang 3 situ ada 2 masyarakat yang tidak mau untuk dilewati halaman rumahnya. Maka Bapak Desa kemudian mengundang camat, lurah, RT, RW setempat, begitu, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Dinas Perumahan, mereka rapat. Dan setahu saya rapatnya sampai 2 kali. Nanti dinamika rapat pertama itu seperti apa, nanti dijelaskan oleh Bapak Desa dan Bapak Lurah. Tapi setahu saya rapat itu kemudian deadlock juga. Karena itu diagendakan lagi rapat kedua. Nanti mereka jelaskan. Juga deadlock. Maka besoknya saya didatangi oleh kepala desa. Bapak, untuk penyelesaian di tingkat desa sudah 2 kali dan gagal. Karena itu saya minta untuk berkenan pejabat setingkat di atas saya, dalam hal ini Bapak Camat, tolong mengambil alih urusan ini. Alor ini daerah sulit. APBD kita terbatas. PAD kita juga kecil sekali, hanya 50-an miliar saja.
APBD kita juga 1,1 triliun lebih saja. 700-an lebih miliar itu sudah habis untuk belanja pegawai. Maka sebagai orang pemerintah yang mengerti sayang ini daerah, sekecilkan apapun bantuan APBN itu harus bisa dilaksanakan dengan baik sehingga orang percaya dan kemudian mengalokasikan lagi anggaran itu untuk bangun ini daerah. Itu prinsip pemerintah. Kebutuhan masyarakat begini banyak, kita mengharap dana DAU berapa. Atas dasar itu saya kemudian mengambil alih urusan itu dengan motivasi yang tadi. Ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena spam Kelurahan Moro ini sudah menjadi silpa. Sudah menjadi silpa. Dan dalam catatan pengelolaan keuangan daerah, baik secara daerah ini pemerintahan daerah maupun OPD, dalam hal ini dinas perumahan, silpa itu sangat tidak baik. Itu menggambarkan ketidakmampuan daerah atau OPD dalam mengelola uang yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dalam bentuk dana. Karena itu, maka saya sebagai perpanjangan tangan bupati yang ada di wilayah, yang melakukan tugas-tugas koordinasi terhadap kerja-kerja OPD di wilayah, perlu mengambil langkah agar pekerjaan ini bisa jalan. Demi siapa? Pertama, menjaga marwah pemerintah daerah ini di mata pemerintah pusat. Yang kedua adalah OPD yang bersesuaian, dalam hal ini dinas perumahan yang membangun infrastruktur ini juga harus dijaga nama baiknya. Dan yang ketiga, saya harus bilang begini, ini soal rakyat. Ini rakyat Kelurahan Moro sudah menunggu air ini sekian lama. Pipa ini berserakan di mana-mana. Dan kita sudah konfirmasi ke perumahan, dan mereka bilang, Bapak, kita tidak mungkin bisa install itu pipa, kubur itu pipa, kalau air belum masuk. Kan air masuk, kita install dulu, kita tahu dulu dia tersumbat di mana. Tidak mungkin kita kubur habis baru kita gali. Dan sekarang di Moro itu kan itu pipa sudah bikin beberapa orang sudah celaka juga. Makanya masyarakat Moro sudah mulai mengeluh, baik di media sosial maupun menyampaikan secara nyata kepada kami. Ini bagaimana? Maka saya itu mengeluarkan undangan. Kita rapat di kantor camat. Kepala desa lengkap dengan perangkat. Lurah, dinas perumahan, kontraktor pelaksana, Tripika, tokoh-tokoh masyarakat desa Moramam. Saya undang, kita rapat. Dinamika rapat itu ada harapan bahwa kapan lagi kami orang Moramam mau dapat air. Semua dinamika yang terjadi dalam pembangunan spam di Moro itu, mari kita selesaikan. Terkait 2 rumah sedikit saja itu yang kita lewati. Supaya Moro selesai, persiapan pembangunan di Moramam juga. Tinggal menunggu hasil tender. Selesai tender, tahapan sosialisasi, MC0 jalan, pekerjaan jalan. Kontrak jalan, pekerjaan jalan. Rapat hari itu menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah hari Kamis itu kita membantu para tukang untuk menyelesaikan yang di atas. Tetapi tidak lewat rumah orang itu lagi. Kita cukup ambil bibir jalan saja. Bibir jalan saja. Begitu. Yang bahasa teknisnya orang bilang ruang marka jalan, RMJ, ruang marka jalan. Supaya apa? Lewat turun masuk di Bakres, sehingga Kelurahan Moro ini selesai sudah. Sehingga kemudian persiapan pembangunan Moramam ini juga selesai. Dan waktu itu mereka tanya, boleh kita lakukan itu, tapi apakah ada jaminan? Orang perumahan yang hadir waktu itu menjamin, Pak Jimmy Pleituka menjamin, bahwa tinggal menunggu SK Pokja ULP dan dilelang. Mereka masih bertanya lagi, betul jaminan kok tidak? Saya bilang, saya punya ini wing, ini taruh jadi jaminan. Karena saya sudah tahu bahwa dipanya sudah ada. Selesai dengan kesepakatan
adalah bahwa dalam tahap persiapan pekerjaan hari Kamis, maka setelah pertemuan, karena waktu itu saya ada kesibukan untuk menghadiri sidang klasis di Abad di Hikpur, maka saya menugaskan Sekcam bersama Kapolsek dan Danpos untuk melakukan koordinasi dengan orang-orang tua di Kalombuku, termasuk dengan tokoh-tokoh agama di Kalombuku. Dalam koordinasi itu, dengan orang-orang tua tidak bisa berjalan, karena waktu itu ada yang bilang bahwa kalau kami ini tidak ada masalah, tinggal saja dikoordinasikan. Dan saya mendapat laporan dari Sekcam bahwa sudah dikoordinasikan. Karena itu maka saya bilang siap hari Kamis kita naik, kita rame-rame naik. Dan saya minta Bapak Desa untuk kita sama-sama dengan perangkat, minta Pak Lurah untuk kita sama-sama dengan perangkat, kita membantu lah begitu. Dan saya minta pihak ketiga untuk siapkan tukang begitu. Dan hanya kita naik. Dan tadi Pak Buan tanya ada penolakan, benar. Masyarakat menolak. Mereka datang itu secara membabi buta dari berbagai arah. Dikasih penjelasan tidak mau dengar. Dikasih pengertian tidak mau. Mereka mempertanyakan, kita menjawab, mereka mempertanyakan satu lagi, kita jawab satu, tanya satu lagi, jawab satu, tanya satu. Akhirnya kami memilih untuk pulang. Ya sudah, kalau masyarakat tidak mau silakan dan pulang. Dan setelah pulang itu kondisi sekarang seperti itu. Sebagai pemerintah kami sudah berupaya, dan saya sudah melapor ke Pak Kadis Perumahan bahwa situasi seperti ini. Dan bahwa bilang saya mengancam, saya pikir begini, Bapak Wan, ancaman dalam bentuk apa? Ancaman dalam bentuk apa? Nah, terkait ancaman Bapak tuh menurut pernyataan mereka bahwa Bapak ancam ada suara, ada bahasa yang keluar tuh masyarakat Kalombuku itu tidak boleh terima BLT. Terus salah satunya bilang tutup jalan turun ke Lurah. Oh ya. Terus sama dengan ada satu lagi, sama terus ke rumah sakit, masyarakat tidak boleh ke rumah sakit. Nah ini yang mungkin Bapak lebih pertegas. Nah dengar saya ngomong, kenapa kita paksakan segera masalah itu diselesaikan? Dinamika ini sudah terjadi di Muru. Masyarakat di Muru itu sudah gelisah dan resah terhadap situasi yang terjadi di atas. Dan bukan sampai pada tingkatan itu. Itu yang disebut, yang ngomong itu masyarakat di Muru. Kalau pipa lewat di mereka punya pinggir jalan saja juga mereka tidak mau. Ya, nanti kalau terjadi seperti ini, jangan salahkan saya. Itu bahasa saya. Jangan salahkan saya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, sebenarnya yang diancam ini kami yang diancam. Semua saksi itu kami ini yang diancam. Pokoknya kami tidak mau. Pokoknya kami tidak mau. Dan dijelaskan tidak mau. Nah rakyat apa yang model begitu? Kalau dijelaskan oleh pimpinan you tidak mau apa? Sementara pemerintah lu mau dia punya BLT, lu mau dia punya tanda tangan untuk dapat surat keterangan macam-macam. Sementara pemerintah atur dulu tidak mau. Ini kan tinggal 20 meter lewat saja ini. Yang 3,8 kan tidak dipersoalkan. Ada apa? Sekarang pertanyaan, ada apa? Siapa bermain di belakang? Ini yang kita akan usut. Siapa bermain di belakang? Siapa bermain di belakang? Ada apa? Jangan mengorbankan masyarakat, hak-hak masyarakat. Secara pemerintahan, dalam rapat itu saya sudah jelaskan. You kepala desa saya anggap gagal. Termasuk you perangkat saya anggap gagal, you RT RW juga saya anggap gagal. Itu saya jelaskan. Karena itu maka saya ambil alih ini urusan. Terkait pemberhentian RT, benar saya yang perintah. Kalian punya kegagalan semua di wilayah, baik kepala desa, perangkat, RT, RW, dusun. Karena itulah maka saya ambil alih ini urusan.
Saya undang Anda untuk datang kita bicarakan di kantor camat. Itu 2 RT itu kasih kembali undangan saya, Pak. Kasih kembali undangan saya. Berarti lu anggap, oh saya tidak penting. Dan ini pola lama yang dimainkan. Nanti diundang tidak datang. Nanti di belakang omong benar. Diundang tidak datang. Saya bilang, perangkat seperti ini, berperilaku buruk seperti ini akan membawa kehancuran bagi wilayah. Baru di situ omong lagi bilang, bela rakyat. Bukan bela rakyat, lu bela rakyat punya apa? Pemerintah dapat melakukan apa saja, termasuk upaya paksa, itu dimungkinkan. Sepanjang untuk apa dan untuk siapa. Sepanjang untuk apa. Saya bisa memobilisasi tripika, mobilisasi perangkat, memobilisasi semua sumber daya yang saya punya untuk membantu pelaksanaan pekerjaan itu. Itu kan hal yang baik. Begitu. Kenapa? Karena tukang dorong pergi kerja orang ancam. Begitu. Itu yang dalam bahasa hukumnya disebut diskresi. Diskresi itu dalam kondisi bencana, dalam kondisi peperangan, dalam kondisi-kondisi emergensi, termasuk misalnya dalam kondisi perjalanan pemerintahan yang terjadi sumbatan itu, pemerintah, pejabat tun itu presiden, gubernur, bupati, camat, itu dapat mengambil langkah, itu dapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu namanya diskresi itu. Dia punya salahnya di mana? Dan kita tidak, coba tanya. Kita ada melukai siapa-siapa. Kita ada mengancam siapa-siapa. Kita ada mengancam siapa-siapa. Tidak ada. Justru kita ini yang diserang, diancam. Diserang secara membabi buta oleh kelompok massa yang datang dari bawah, kok dari atas, kok dari samping. Semua datang. Dan saya memilih menghindar. Sekarang saya tidak mau ada benturan. Saya sudah mendapat support dari seluruh kepala desa. Hari ini kami rapat seluruh kepala desa bersama tokoh-tokoh masyarakat tempat suku. Saya tadi malam sudah koordinasi ke Polres. Hari ini bersama seluruh kepala desa kita akan membuat laporan polisi terkait ancaman, terkait pencemaran nama baik terhadap Camat Alor Barat Daya, bahwa Camat Alor yang melakukan pengancaman. Kita ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik ini persoalan. Dan siapa-siapa yang bermain di sini akan kelihatan. Setelah kelihatan kita akan masuk ke pidana. Kita akan giring ke pidana. Semua rekaman pembicaraan kita akan buka. Saya akan minta Polres buka. Semua chatting semua kita akan minta Polres buka. Begitu. Sehingga dari situ akan kelihatan siapa-siapa yang menjadi dalang di dalam. Dan setelah itu dapat, kita akan bawa ke pidana. Supaya ada efek jerah. Ada banyak harapan masyarakat yang ada di wilayah yang harus diurus, tetapi daerah punya keterbatasan. Mendatangkan uang dari pusat itu tidak mudah. Butuh jejaring, butuh komunikasi, butuh persehatian, begitu. Dan juga butuh progres. Nah, ini yang kita tidak mau. Jangan sampai karena kelurahan Muru ini, airnya ini terganggu, progresnya terganggu, dia kemudian mengganggu alokasi pembangunan spam untuk alor ini ke depan. Itu kita tidak mau. Tapi saya pikir begini, ini dinamika biasa. Bagi kita, saya memimpin wilayah sudah 4 tahun, saya anggap ini dinamika biasa. Artinya bahwa abad ini tanda-tanda kemajuan. Ini tanda-tanda abad mulai maju. Begitu. Mulai maju. Tanda-tanda wilayah itu mulai maju, itu dinamika masyarakatnya mulai jalan. Tetapi yang benar adalah untuk siapa dinamika itu dibangun, itu harus jelas dan tidak boleh mengorbankan rakyat. Rakyat kecil itu tidak boleh dikorbankan. Saya pikir itu saja yang menjadi penjelasan saya. Terima kasih.